إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Bapak-bapak, orang-orang tua kami, para alim ulama, ustaz-ustaz, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara seluruh perintah-perintah Allah, perintah yang pertama dan perintah yang utama, perintah yang pertama dan perintah yang utama, yaitu beriman kepada Allah. Hari ini orang-orang Islam pada umumnya memahami sholat adalah perintah Allah, berpuasa adalah perintah Allah, membayar zakat adalah perintah Allah, menunaikan haji adalah perintah Allah. Maka dengan kepahaman ini, orang-orang Islam bersedia meluangkan waktunya, mengeluarkan hartanya untuk belajar atas perintah-perintah ini. Belajar sholat, belajar puasa, belajar menunaikan zakat, belajar untuk menunaikan haji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan di antara seluruh perintah Allah, maka perintah yang pertama dan perintah yang utama yaitu beriman kepada Allah. Kalau sholat kita pahami ada bentuk sholat. Kalau berpuasa kita pahami di bulan Ramadan kita berpuasa. Kalau zakat ada bentuknya mengeluarkan harta. Kalau haji berangkat ke tanah suci. Atas hadirin yang mulia, bagaimana bentuk usaha untuk menunaikan perintah Allah, yaitu beriman kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini orang-orang Islam merasa karena di dalam hati kita sudah ada kalimat iman. Kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak diragukan memang kita adalah orang yang beriman. Tetapi bagaimana perwujudan iman? Bagaimana nampaknya iman dalam kehidupan kita? Sehingga hadirin yang mulia,
apabila diminta kepada orang-orang Islam untuk belajar iman, mengeluarkan harta, meluangkan waktu untuk iman, maka kebanyakan orang-orang Islam tidak punya waktu untuk perkara tersebut. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in mengatakan, ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Qur'an. Pertama sekali kami belajar iman, baru setelah itu kami belajar Al-Quran. Belajar sholat kita paham, belajar puasa kita paham, belajar zakat kita paham, belajar haji kita paham. Tapi hari ini orang-orang Islam mengatakan, apakah iman juga perlu dipelajari? Padahal sahabat ahlul iman, mereka sendiri mengatakan, ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Qur'an. Pertama sekali kami belajar iman, baru setelah itu belajar Al-Quran. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sahabat belajar iman? Menjadi orang-orang yang pertama mengusahakan iman, dan mereka belajar iman langsung daripada Nabi Muhammad SAW. Sehingga iman mereka adalah iman yang dimakluk, iman yang diinginkan. Hari ini kita merasa beriman, kita sudah mempunyai iman dengan iman yang ada di dalam diri kita. Tetapi Allah menyeru kepada orang-orang beriman untuk beriman. Hari ini apabila kita seru kepada orang-orang beriman, mari Pak kita beriman. Orang Islam mengatakan, saya sudah beriman. Untuk apa lagi beriman? Kalau kamu mau mengajak beriman, maka ajarlah orang-orang di luar Islam. Kesalahpahaman yang besar datang dalam kehidupan umat. Hadirin yang mulia, mengajak kepada iman adalah kepada orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu amin. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Kalau kita buka Al-Quran, kita tidak akan jumpa ayat wahai orang-orang kafir, berimanlah kamu, tidak. Tetapi dakwah iman adalah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang di luar iman, orang-orang di luar Islam. Maka dakwah mereka adalah dakwah Islam, mengajak kepada Islam. Aslimu taslam. Nabi katakan, ya Aba Sufyan, inni qad ji'tukum bid dunya wal akhirah. Sesungguhnya aku datang untuk kejayaanmu dunia dan akhirat. Fa aslimu taslam. Masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Mengajak orang yang di luar Islam adalah dikatakan dengan dakwah Islam. Tetapi mengusahakan orang-orang beriman, bagaimana supaya imannya mampu untuk menunaikan seluruh perintah-perintah Allah, maka diberikan dakwah iman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti mana manusia beriman. Manusia di sini adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Didakwah, diajak kepada setiap orang Islam di seluruh alam untuk beriman seperti mana para sahabat beriman. Jadi iman yang Allah kehendaki daripada diri kita adalah iman seperti mana imannya sahabat. Bukan iman yang kita pahami sekarang ini, tapi iman seperti mana imannya sahabat. Bagaimana imannya sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana hadirin yang mulia, mereka tidak pernah mendakwa mereka sebagai orang yang beriman. Ulama mengatakan Allah tidak suka dengan dakwah, tapi Allah suka dengan dakwah, mengajak. Beberapa orang Badui datang kepada Nabi. Allah ceritakan dalam Al-Quran, qalatil a'rabu aman. Mereka mengatakan amanna, kami telah beriman.
Allah turunkan ayat qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan katakan diri kamu sebagai orang yang beriman, tapi katakanlah kamu telah masuk di dalam Islam. Hatta sehingga iman masuk ke dalam hati kamu. Hadirin yang mulia, kalimat iman jelas dalam kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ulama katakan ini lafaz iman. Apabila ditulis di kertas, maka tulisan iman. Apabila diletak di dinding-dinding masjid, maka lukisan iman. Tetapi bagaimana hakikat iman yang sebenarnya? Bagaimana hakikat iman yang sebenarnya? Hakikat iman yang sebenarnya yaitu iman berada di dalam hati manusia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat radhiyallahu anhum ajma'in memasukkan keyakinan atas kalimah iman yang mereka ucapkan di lidah mereka supaya masuk ke dalam hati memerlukan waktu 23 tahun. Itu pun dengan kesusahan, itu pun dengan tangisan, itu pun dengan penderitaan. Sehingga hadirin yang mulia, kita semua memahami menjadi fitrah kepada manusia. Apabila manusia ingin mendapatkan sesuatu dan dia dapatkan dengan susah payah, dia dapatkan dengan mujahadah, dia mendapatkan dengan kesulitan, maka apa yang dia dapatkan menjadi berharga dalam diri. Tidak diragukan, memang kita orang yang beriman, tapi iman yang kita dapatkan hari ini adalah iman karena warisan. Bapak kita orang beriman, ibu kita orang beriman, kita dilahirkan di rumah orang yang beriman. Untuk perkara yang lain, kita mungkin mendapatkan kesusahan, mendapatkan kesulitan, kita pernah menangis untuknya. Tetapi apakah untuk perkara iman, seperti mana sahabat, kita pernah mendapatkan kesusahan? Untuk mempertahankan iman, kita pernah mendapatkan kesulitan. Untuk mempertahankan iman, kita pernah menangis di hadapan Allah, seperti mana dahulu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sahabat beriman apabila Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masuk di dalam iman, maka beliau langsung pergi ke Ka'bah meneriakkan kalimat iman, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang musyrikin Mekah datang dan memukuli tubuh Abu Bakar sehingga wajahnya tidak dapat dikenal. Singkat cerita, apabila dibawa ke rumah, maka ibunya begitu sedih melihat keadaannya. Apabila dia siuman, maka yang pertama ditanyanya, mana Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak teringat dengan bapaknya, tidak teringat dengan ibunya, tidak teringat dengan siapa-siapa. Di dalam hati Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu begitu besar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan seperti ini Abu Bakar mendapatkan iman. Sehingga ulama mengatakan di antara umat ini, setelah derajat para anbiya alaihi wassalam, maka derajat yang paling tinggi yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apabila seluruh tingkatan maqam seluruh para sahabat yang lain ditimbang di satu anak timbangan, kemudian derajat Abu Bakar pada anak timbangan yang lain, maka Abu Bakar masih lebih tinggi lagi derajat. Hadirin yang dimuliakan Allah, satu kali Nabi SAW duduk dengan Aisyah pada malam hari. Begitu banyak bintang-bintang di langit, tak terhitung jumlahnya. Sehingga Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ada tidak orang yang mempunyai kebanyakan, orang yang mempunyai pahala atau kebaikan sebanyak mana bintang-bintang di langit?
Nabi katakan ada. Dan Aisyah di dalam hatinya mengharapkan orang yang mempunyai kebaikan sebanyak mana bintang di langit adalah bapaknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang punya banyak kebaikan seperti mana bintang-bintang di langit? Nabi katakan, dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dari raut wajah Aisyah seperti kecewa. Ya, yang dia inginkan nama bapaknya, tapi Nabi mengatakan adalah Umar. Melihat wajah Aisyah, Nabi faham. Nabi katakan, wahai Aisyah, nampaknya kamu sedikit kecewa karena aku menyebut nama Umar, tidak menyebut nama bapak kamu. Betul ya Rasulullah. Nabi katakan, wahai Aisyah, dengar, satu siangnya Abu Bakar atau satu malamnya Abu Bakar itu lebih baik daripada seluruh kebaikan Umar dan seluruh kebaikan keluarga Umar seumur hidup mereka. Satu siangnya Umar ketika mereka berangkat hijrah, bersembunyi di dalam gua, banyak mulut-mulut atau lubang-lubang di gua. Nabi tertidur di paha Abu Bakar. Keluar binatang buas dari mulut-mulut gua, kalajengking, ular. Maka Abu Bakar dengan dua tangannya, dengan dua kakinya menutup mulut gua tersebut, sehingga satu ular telah menyengat kakinya. Tetapi dia tidak menggerakkan kakinya karena dia takut apabila dia gerakkan maka Nabi SAW akan terbang. Menahan sakit, maka keluarlah tetesan air mata Abu Bakar terkena kepada pipi Nabi SAW. Dan Nabi pun terbangun. Nabi bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tidak bangunkan aku? Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku akan dapat mengganggu istirahat kamu? Maka Nabi telah mengambil air ludahnya, meletakkan di tempat sengatan ular. Langsung waktu itu sakitnya Abu Bakar menjadi sembuh. Nabi katakan, satu siangnya Abu Bakar ini lebih baik daripada seluruh kebaikan Umar dan seluruh kebaikan keluarga Umar seumur hidup mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti ini iman yang ada dalam kehidupan Abu Bakar. Bagaimana imannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nabi katakan, seandainya ada nabi setelah aku, maka Umarlah orang itu. Dalam riwayat hadis yang lain, di mana Umar berjalan, maka syaitan tidak berani berjalan di jalan tersebut. Ya? Begitu hebatnya, begitu kuatnya iman Umar bin Khattab. Di mana Umar berjalan, syaitan tidak akan berani berjalan di jalan tersebut. Hari ini umat meninggalkan usaha atas iman. Hari ini umat tidak punya waktu untuk iman. Hari ini umat apabila dikatakan, mari Pak kita belajar iman, kita buat usaha atas iman, maka umat mengatakan, saya tidak punya waktu. Saya dalam keadaan sibuk. Kalau dahulu Umar bin Khattab dengan kekuatan iman, syaitan tidak berani berjalan di jalannya Umar. Hari ini begitu lemahnya iman kita, terkadang kita berjalan di jalannya syaitan. Padahal Allah telah mengatakan, wala tattabi'us syaitan, janganlah kamu mengikuti syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan ulama, bukan hanya orang-orang yang beriman, tetapi kehebatan Umar sampai kepada raja-raja kafir. Raja-raja yang hidup pada masa kekhalifahan Umar, apabila mendengar nama Umar, maka gemetarlah hati mereka. Ulama menceritakan
Ibu-ibu, orang-orang di luar Islam, apabila malam hari ingin menidurkan anaknya yang rebel, menangis, tidak mau tidur juga, maka ibu ini akan mengatakan, diamlah kamu, kalau tidak Umar akan datang. Begitu mendengar nama Umar, anak yang nangis langsung terdiam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kehebatan itu hari ini? Di mana kewibawaan itu hari ini, hadirin? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan kepada kita, aminu kama amanan. Berimanlah kamu seperti mana manusia beriman. Berimanlah kamu seperti mana manusia beriman, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Bukan iman yang kita rasa sekarang ini, tapi adalah iman yang didapat dengan pengorbanan, iman yang didapat dengan susah payah, iman yang didapat dengan tangisan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi fitrah kepada manusia. Apabila manusia berkorban atas sesuatu, maka Allah akan memasukkan rasa cinta dalam hati manusia kepada benda tersebut. Satu orang bapak berkorban untuk anak dan istrinya, maka dia akan cinta kepada anak istrinya. Dikatakan fitri, muhabbat, kasih sayang yang fitrah, yang tidak ada alasan apa-apa, memang datang dari dalam hati, karena adanya pengorbanan. Bagaimana sayangnya seorang ibu kepada anaknya? Begitu sayang, hadirin yang mulia. Karena ibu ini berkorban untuk anak, 9 bulan dibawa kemana-mana, melahirkan, mempertaruhkan nyawanya, maka wajar ibu cinta kepada anak. Hadirin, apabila umat tidak dibawa berkorban untuk iman, tidak dibawa berkorban untuk agama, maka rasa cinta umat kepada agama tidak akan terbentuk. Hadirin yang dimuliakan Allah, kawan kita mengatakan, apabila di luar rumah kita mendengar satu anak menangis, begitu kita lihat pintu, maka yang menangis itu anak kita. Maka kita akan panggil kemari, kita akan diamkan. Tapi kalau kita buka pintu, anak orang lain yang menangis, maka langsung kita buka. Jangan ribut, pergi sana, pulang. Padahal sama-sama anak-anak. Kenapa kepada anak kita sayangi walaupun dia menangis? Kepada anak orang kita marahi? Karena kepada anak orang lain kita tidak pernah berkorban untuk. Kepada anak sendiri kita telah berkorban untuknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manakala terjadi kelemahan di dalam agama, umat banyak yang meninggalkan sholat, umat banyak yang meninggalkan amalan-amalan agama, bahkan umat terjerumus di dalam kemaksiatan dan dosa. Tapi hari ini kita biasa saja. Hari ini kita tidak ada kerisauan. Hari ini kita tidak ada doa. Hari ini kita tidak ada menangis. Padahal Nabi SAW katakan dalam mafhum hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia ubah dengan tangan. Dalam satu mafhum hadis, keburukan di atas keburukan, kezaliman di atas kezaliman, kemaksiatan di atas kemaksiatan adalah orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Kemaksiatan paling besar bukanlah berzina, bukanlah meminum minuman arak, bukanlah berjudi, tetapi kemaksiatan paling besar di muka bumi ini ketika satu orang hamba Allah, apalagi orang beriman, Allah panggil untuk bersujud kepada Allah, tapi dia tidak mau bersujud kepada Allah. Atau dahulu syaitan la'natul alaih tidak mau bersujud kepada Adam alaihissalam wassalam. Tetapi begitu lemahnya iman, begitu lemahnya iman, begitu lemahnya iman,
orang beriman tidak siap untuk bersujud kepada Allah. Dan kita melihat orang tidak sholat biasa saja. Kita melihat orang sholat, kita biasa saja. Tidak ada kerisauan, tidak ada tangisan. Padahal Nabi mengatakan apabila kamu melihat kemungkaran, maka ubah dengan tangan kamu. Pernah tidak kita melihat orang tidak sholat, kita datang kepadanya, berbicara dengan dia, pegang tangannya, bawa dia ke masjid untuk mengerjakan sholat. Begitu banyak hari ini orang-orang Islam jauh daripada agama, jauh daripada masjid, jauh daripada sholat, jauh daripada amalan agama. Satu rombongan dakwah berjumpa dengan satu orang bapak yang sudah tua, sekitar umur 60 tahun. Pekerjaannya menarik seperti sado yang ditarik dengan kuda untuk membawa penumpang atau barang. Maka jemaah berbicara kepadanya pentingnya agama, pentingnya mengamalkan agama, pentingnya menjaga sholat. Kemudian jemaah mengajak dia ke masjid, dan dia bersedia datang ke masjid. Jemaah bawa, beritahu tempat wudhu, dia pun berwudhu. Kemudian jemaah pun masuk ke masjid, dia dari belakang mengirim jemaah untuk masuk ke masjid. Hadirin yang mulia, apabila satu langkah kakinya, kaki kanan sudah berada di masjid, maka dia menangis sejadi-jadinya, terisak-isak. Begitu keras suara tangisannya, sehingga jemaah langsung berlari berjumpa dengannya. Mereka katakan, wahai bapak, kenapa menangis? Kenapa tidak masuk ke masjid? Maka dia mengatakan, wahai saudara-saudara, setelah 28 tahun baru saya melangkahkan kaki lagi ke masjid. 28 tahun. Apakah kita sudah datang kepada saudara-saudara kita? Maaf hadirin, memang betul apabila terjadi bencana kita harus bantu mereka. Tetapi yang menyebabkan bencana datang daripada Allah, karena banyaknya kemaksiatan telah dibuat. Mengapa sebelum datang bencana kita tidak datang pada mereka? Kita tidak ajak mereka, kita tidak ubah kemungkaran yang mereka buat supaya mereka datang kepada kebaikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, dakwah ini bukan kerjanya jemaah tabligh, jemaah tabligh, atau kerjanya jemaah dakwah, atau kerjanya jemaah daulah, bukan. Tapi dakwah mengajak manusia kepada Allah adalah kerja setiap orang-orang yang beriman. Orang-orang yang di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tanggung jawab mengajak manusia pada Allah adalah tanggung jawab setiap orang-orang Islam, setiap orang-orang beriman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita berkorban untuk agama, maka Allah akan memasukkan kecintaan yang fitrah dalam hati kita kepada agama. Sehingga apabila terjadi kemerosotan dalam agama, sehingga apabila terjadi orang-orang meninggalkan amalan agama, maka hati kita tidak akan menjadi tenang. Hati kita akan menjadi risau. Seperti mana Nabi kita Nabi Muhammad SAW di dalam hadis dikatakan daimul fikir, terus menerus dalam keadaan berfikir, mutawasilul ahzan, kesedihannya bersambung-sambung, kesedihannya bersambung-sambung. Bagaimana umatku terbebas dari api neraka dapat masuk ke dalam surga? Bagaimana umatku akan terhindar daripada azab yang pedih dapat masuk ke dalam surga? Fikir ini yang ada dalam fikir Nabi kita aja. Benar, kita adalah umat Nabi, tapi pernah tidak kita berpikir seperti mana fikirnya Nabi? Pernah tidak kita membawa kerisauan Nabi dalam kerisauan kita? Pernah tidak kita menjadikan siang kita seperti mana siangnya Nabi? Ketika Nabi telah berangkat haji pada pagi hari, memakai baju putih yang bersih,
menjelang sore hari, sebelum terbenam matahari, Khadijah mengatakan kepada anaknya Zainab, "Wahai Zainab, carilah bapakmu. Ya? Malam sudah hampir datang, langit hampir gelap, tetapi bapakmu belum pulang lagi ke rumah." Maka Zainab radhiyallahu anha telah keluar daripada rumah dengan sedih mencari di mana bapaknya. Maka dari satu arah gang telah datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baju yang putih yang dibawa pada pagi hari, apabila Nabi pulang berubah baju tersebut menjadi kotor karena debu hari. Wajah Nabi penuh dengan kotoran, ada bekas ludahan hadirin. Sehingga Zainab melihat keadaan bapaknya, mengambil sapu tangan yang dibawa dan mangkuk air yang mengusap wajah bapaknya. Nabi mengatakan, Zainab menangis. Nabi mengatakan, "Wahai anakku, janganlah kamu menangis. Janganlah kamu menangis. La tabki, jangan kamu menangis. Agama yang bapak kamu bawa ini satu hari akan sampai ke setiap rumah, baik rumah-rumah yang kuat maupun rumah-rumah yang lemah, baik rumah-rumah yang permanen maupun rumah-rumah yang sementara. Agama yang bapak kamu bawa ini akan sampai di setiap rumah di seluruh rumah." Pernah tidak kita buat seperti ini hadirin? Bagaimana siangnya Nabi menjadi siangnya kita? Bagaimana malamnya Nabi menjadi malamnya kita? Nabi bangun untuk tahajud, sholat malam begitu panjang-panjang, berdoa untuk umat. Aisyah bertanya ketika melihat kaki Nabi menjadi bengkak, "Ya Rasulullah, kamu adalah seorang hamba yang Allah telah ampuni. Untuk apa kamu beribadah seperti ini?" Nabi katakan, "Afala akuna 'abdan syakur." Apakah aku tidak menjadi hamba yang bersyukur? Ketika satu orang ditambah nikmat, Allah tambah nikmat kepadanya, maka perwujudan bersyukur bertambah ibadah. Ya? Bersyukur bukan hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, itu pun tanda bersyukur. Tetapi hadirin, atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan pada kita, maka yang merasakan nikmat tersebut dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalaulah nikmat dirasakan oleh seluruh tubuh, dari ujung rambut sampai ujung kaki, lantas bagaimana mungkin mensyukurinya hanya dengan lidah saja? Seperti mana nikmat kita rasakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka mensyukurinya pun harus mempergunakan seluruh anggota tubuh. Ulama mengatakan mempergunakan seluruh anggota tubuh, mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan, berlaku kepada setiap orang beriman, yaitu menambah ibadah kita, menambah sholat kita. Makanya Nabi mengatakan, "Afala akuna 'abdan syakur." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar begitu cintanya kepada agama, karena habis-habisan untuk agama. Apabila Nabi SAW wafat, banyak kejadian-kejadian yang besar terjadi waktu itu hadirin. Orang-orang menjadi murtad, muncul nabi palsu, orang-orang tidak mau bayar zakat. Apa perkataan Abu Bakar? "Ayam kusuddin wa ana hayy." Apakah mungkin agama akan berkurang? Apakah mungkin agama akan berkurang sedangkan aku, Abu Bakar, masih hidup di muka bumi? Tidak mungkin. Kalau dahulu pada zaman Nabi, orang membayar harta zakat unta memakai tali, padahal tali tidak dizakat. Yang zakat itu hewan ternak, talinya tidak. Tapi kalau pada zaman Nabi orang membayar zakat dengan talinya, dan pada zamanku tanpa tali, maka aku akan perangi orang tersebut. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah imannya para sahabat, keyakinan mereka kepada kehidupan akhirat, rindu mereka dengan kehidupan akhirat. Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu satu kali berada di rumahnya, tidur-tiduran di atas pangkuan istrinya.
apabila sedang tidur-tiduran, maka Abdullah bin Rawahah menangis. Istrinya melihat suaminya menangis, dia pun ikut menangis. Abdullah bin Rawahah tanya, kenapa kamu menangis? Istrinya mengatakan, karena melihat kamu menangis, aku pun ikut menangis. Sahabat hadirin Allah, hubungan suami istri begitu dekat, tanpa alasan apa yang terjadi kepada suaminya, maka langsung terhubung kepada istrinya. Istrinya bertanya, lantas mengapa kamu menangis? Abdullah bin Rawahah mengatakan, aku teringat dengan titian sirah. Berada di pangkuan istri tapi teringat dengan titian sirah hadirin. Apakah aku nanti di atasnya dapat menyeberangi sehingga dapat masuk dalam surganya Allah, atau aku akan jatuh terpotong-potong di titian sirat sampai ke neraka jahanam ya Allah. Sahabat berada di rumah di atas pangkuan istri, ingat dengan kehidupan akhirat. Allah, begitu lemahnya iman kita hari ini, begitu lemahnya iman kita hari ini. Kalau sampai rumah tidak ada cerita, bahkan di dalam masjid pun kita tidak teringat dengan kehidupan akhirat. Di dalam masjid pun kita masih sibuk cerita dunia, kita masih sibuk cerita perdagangan kita, kita masih sibuk cerita dengan pertanian kita. Kita lupa dengan kehidupan akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman seperti inilah iman yang harus kita usaha. Dan iman seperti ini tidak akan datang dengan kita duduk di rumah. Iman seperti ini tidak akan datang dengan kita berada di tempat kita saja hadirin. Tapi iman seperti ini akan datang apabila kita merubah tempat kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu kisah yang masyhur, ketika satu orang pada zaman dahulu membunuh 99 orang. Maka dari dalam hatinya, karena begitu banyaknya orang yang dia sudah bunuh, dalam hatinya ada hidayah daripada Allah supaya dia bertaubat kepada Allah. Maka hadirin, dia datang kepada satu orang ahli ibadah, abid. Dia bertanya, hal min taubat? Apakah ada cara untuk aku taubat? Abid ahli ibadah bertanya, apa rupanya amal keburukan yang kamu buat? Dia katakan, saya sudah membunuh 99 orang. Begitu mendengar orang ini telah berbuat maksiat, berbuat dosa yang begitu besar, maka Abid mengatakan, tidak, kamu ini tak bisa bertaubat. Ulama mengatakan, apabila satu orang hanya sebagai abid, dia hanya ibadah saja, dia tidak melihat keadaan umat, maka terkadang umat yang datang kepadanya untuk mencari jalan kebaikan, dia membuat umat menjadi putus asa dari kebaikan. Seperti orang abid ini. Akhirnya hadirin, pembunuh ini jadi marah. Yang angka membunuhnya 99, dia genapkan jadi 100. Abid itu pun dibunuh. Tapi walaupun begitu, dia tetap ingin bertaubat. Bertanya-tanya kepada orang-orang tadi, di mana saya dapat jumpa orang yang mengarahkan saya supaya saya dapat taubat? Maka diberitahu, ada satu orang alim, ahli agama atau arif, orang yang bijaksana. Maka dia jumpa. Dia katakan, hal min taubat? Apa cara saya untuk bertaubat? Apa dosa yang kamu buat? Saya sudah membunuh 100 orang. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya orang alim ini mengatakan, walaupun kamu telah berbuat banyak keburukan, tetapi Allah tetap membuka pintunya. Pintu taubat kepada Allah tidak akan tertutup kepada orang yang selalu mau bertaubat. Kamu dapat bertaubat, tapi dengan satu syarat.
Ulama biasanya hadirin telah menulis beberapa syarat. Ada umumnya 3 syarat untuk taubat atau taubatan nasuha. Yang pertama, seorang itu menyesal hati. Yang kedua, dia beristighfar minta ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiga, dia berjanji untuk tidak mengulanginya pada masa yang akan datang. Tetapi ulama kita mengatakan selain 3 perkara ini, orang-orang dahulu apabila mereka bertaubat, maka mereka akan keluar dari suasana mereka, dari keadaan mereka, yang mana dalam keadaan tersebut mereka akan cenderung kepada amal-amal keburukan. Kalau tidak keluar dari tempat tersebut, kalau tidak keluar dari suasana tersebut, walaupun satu orang bertaubat, beberapa waktu kemudian dia akan terjerumus kepada dosa. Makanya hadirin, orang arif ini telah mengatakan kepada pembunuh 100 orang tersebut, kalau kamu mau bertaubat, maka kamu harus tinggalkan kampung halaman. Pergi kepada kampung yang di sana banyak orang-orang berbuat kebaikan, sehingga dengan suasana kebaikan tersebut hati kamu akan terpengaruh kepada kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, manakala satu orang hamba Allah bergerak, bersafar, berjalan untuk memperbaiki dirinya, bertaubat atas dosa-dosanya, maka ulama mengatakan seluruh alam semesta akan bergerak untuk berkhidmat dan melayani diri. Apabila dia berjalan menuju kampung yang dituju, belum lama dia berjalan, setengah perjalanan pun belum, tapi takdir malaikatul maut telah sampai kepadanya. Nyawanya pun telah dikeluarkan. Setelah malaikat maut mengeluarkan nyawa, turun 2 malaikat. Yang satu malaikat rahmat, yang satu malaikat adab. Malaikat adab mengatakan dia ini pembunuh 100 orang, maka aku yang akan membawa ruhnya untuk diadab. Malaikat rahmat mengatakan tidak, dia ini sudah bertaubat kepada Allah, dan dia berjalan, sudah memulai perjalanan ke kampung yang banyak orang buat kebaikan. Maka ruhnya ini aku akan bawa supaya mendapat rahmat daripada Allah. Akhirnya tidak ada yang mau mengalah malaikat ini, dan mereka pun telah kembali bertanya kepada Allah. Itu pembunuh 100 orang, ruhnya siapa yang akan membawa? Malaikat azab atau malaikat rahmat? Allah mengatakan, kalian turun lagi ke muka bumi. Kalian ukur di mana tempat kematian pembunuh tersebut. Lebih dekat ke kampung yang ditinggalkannya, atau lebih dekat ke kampung yang dituju. Kalau lebih dekat ke kampung yang ditinggalkannya, yang dia banyak berbuat keburukan, berarti malaikat azab yang akan membawa ruh. Kalau lebih dekat kepada kampung yang dituju, berarti malaikat rahmat yang akan membawa. Jelas sekali hadirin, pembunuh tadi baru saja keluar dari kampungnya, setengah perjalanan pun belum ada. Tetapi manakala malaikat turun daripada langit, begitu cepatnya hadirin, bagaimana cepat terbangnya malaikat. Allahu Akbar. Jibril alaihi salatu wassalam ketika itu berada di langit keempat, yang mana pada waktu tersebut saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur. Belum sampai dasar sumur, maka malaikat Jibril sudah sampai di dasar sumur. Begitu kuatnya kepakan sayap Jibril alaihi salatu wassalam. Bagaimana cepatnya turunnya 2 malaikat ini. Tetapi hadirin yang mulia, Allah adalah zat yang segala sesuatu berada di genggaman Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Qul Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha
Qulillahumma mulkal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Katakanlah, dialah zat Allah Malikul Mulk, yang menguasai seluruh kerajaan. Makanya nanti ketika kiamat telah terjadi, Allah Ta'ala tantang, limanil mulkul yawm, ainal mulk, di mana raja-raja pada hari ini? Orang yang mengaku raja, mengaku orang hebat, mengaku pemimpin-pemimpin, di mana kata Allah? Ainal muluk, mana raja-raja? Limanil mulkul yawm, kepada siapa, kepunyaan siapa kerajaan hari ini? Sepi alam semesta, tidak ada jawaban sama sekali. Sehingga Allah mengatakan lillahil wahidil qahhar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun begitu cepat malaikat turun, tapi Allah telah perintahkan bumi. Langsung Allah perintahkan bumi. Dari kampung tempat pembunuh keluar, maka bumi telah memanjang. Dan dari kampung yang tempat dituju, bumi telah memendek. Sehingga apabila malaikat sampai di permukaan bumi, diukur, maka pembunuh tersebut lebih dekat, orang yang bertaubat itu lebih dekat dengan kampung yang dituju, sehingga dibawa kepada rahmat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami hadirin, apabila ada orang yang sakitnya parah, banyak penyakitnya, banyak kumannya, maka tidak bisa dirawat, disembuhkan di rumah. Harus dibawa ke rumah sakit, diletakkan di kamar yang steril, yang hari-hari alas tidurnya diganti, yang hari-hari alas bantalnya diganti. Supaya apa hadirin? Supaya kuman tidak kembali kepada orang yang berpenyakit tersebut. Hadirin yang mulia, hari ini begitu banyak orang mau berbuat baik, begitu banyak orang mau ingin kebaikan, begitu banyak orang mau bertaubat kepada Allah, tetapi karena dia tidak keluar dari suasana, dia tetap berada di suasananya, maka suasana tersebut membuat dirinya tak mampu meninggalkan keburukan-keburukan. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kerja dakwah dan tabligh diminta kepada orang-orang beriman untuk perkara iman dan menghidupkan agama dalam diri kita, berkorban untuk agama. Kita diminta meninggalkan sementara waktu rumah kita, pekerjaan kita, lingkungan kita, yang mana dalam lingkungan tersebut kita tidak sadari iman kita menjadi begitu lemah. Di perdagangan kita, di pertanian kita, di kantor kita, di rumah kita, hari-hari yang dibicarakan adalah perkara dunia. Hari-hari yang dimudzakarahkan adalah perkara dunia. Pulang ke rumah cerita benda-benda dengan anak istri. Hadirin ulama mengatakan, apa yang kita dengarkan, apa yang kita bicarakan, apa yang kita pikirkan, maka ini menjadi jalan untuk masuknya keyakinan dalam hati kita. Manakala hari-hari yang kita bicarakan perkara dunia, hari-hari yang kita dengarkan perkara dunia, hari-hari yang kita pikirkan perkara dunia, hari-hari yang kita lihat perkara dunia, 4 indera, mulut, mata, telinga, dan otak, maka itulah dunia yang masuk dalam hati kita. Sehingga ghairullah, keyakinan kepada selain Allah, telah mengambil tempat di dalam hati kita. Makanya hadirin, walaupun hari ini orang-orang beriman, dalam hati mereka ada kalimat Allah, mulut mereka mengucapkan la ilaha illallah, tetapi kekuatan kalimat tidak nampak oleh orang-orang yang beriman. Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu, satu orang sahabat, apabila berangkat menuju Syam, membebaskan Palestina hadirin, maka diundang oleh satu panglima raja sampai ke istananya, dan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Maka hadirin kemuliaan, tiang-tiang istana menjadi bergetar. Begitu kuatnya kekuatan kalimat. Kenapa hari ini kekuatan kalimat tidak nampak di hadapan kita? Kalau dahulu sahabat mengucapkan la ilaha illallah, tiang istana orang kafir bergetar. Hari ini keadaan orang beriman, walaupun mengucap la ilaha illallah, tidak usahkan tiang orang kafir, hati mereka tidak bergetar. Padahal Allah mengatakan innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya hanya nama Allah, maka bergetarlah hati mereka. Apabila kita mendengar seruan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, apakah hati kita bergetar? Bahkan makhluk-makhluk yang kecil dengan satu buah peluru dapat mematikan satu ekor hewan yang besar. Kenapa? Karena peluru berada pada tempatnya. Kenapa hari ini kalimat tidak menzahirkan kekuatannya? Yang mana hari ini orang Islam dalam keadaan terhina, marwah kehormatan orang Islam diinjak oleh orang-orang di luar Islam. Di belahan dunia kita melihat hadirin, bahkan darah orang Islam tertumpah di mana-mana. Padahal dalam hati mereka ada kalimat. Kenapa tidak menunjukkan kekuatannya? Ulama mengatakan karena kalimat hanya berhenti di lidah, tak sampai masuk ke dalam hati. Dahulu sahabat radhiyallahu anhum ajma'in untuk memasukkan kalimat ini, maka mereka perlu waktu 23 tahun. Hari ini saya dan kita semua sudah berapa waktu yang kita berikan untuk iman? Untuk belajar iman, belajar SD, belajar sekolah 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah lagi 4 tahun, tambah lagi 2 tahun. Belasan tahun kita berikan waktu untuk belajar perkara-perkara dunia. Apakah pernah kita meluangkan waktu, memberikan waktu kita untuk belajar iman tadi? Yang mana tanpa belajar iman, maka orang-orang beriman akan menyia-nyiakan perintah Allah. Di dalam Al-Quran begitu banyak seruan, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, puluhan. Allah seru orang-orang yang beriman. Tetapi apabila orang beriman dalam hati mereka imannya begitu lemah, maka begitu banyak seruan mereka tidak mampu untuk mengerjakan. Salah satu ciri dari orang beriman mukaddimah, bayang kita, mukaddimah, pembukaan yang kita sampaikan, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya orang-orang beriman, hanyalah orang-orang beriman itu adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Subhanallah, masjid kita besar hadirin, penuh dengan fasilitas dibandingkan dengan masjid Nabi SAW begitu jauh. Masjid Nabi tidak usahkan dindingnya, tidak usahkan tiang-tiangnya. Alas masjid Nabi daripada pasir dan kerikil-kerikil hadirin. Sehingga apabila sahabat bersujud, maka nampak dari dahi mereka bekas sujud mereka. Fi wujuhihim atharin minas sujud. Di wajah-wajah mereka nampak athar kesan daripada sujud. Ada bekas-bekas pasir dan tanah di dahi mereka. Walaupun fisik masjid mereka lemah, tetapi masjid Nabi SAW penuh dengan orang-orang Islam yang memakmurkan masjid. Hari ini Masya Allah, masjid kita di seluruh Indonesia hampir-hampir 1 juta masjid. Masjid paling banyak di seluruh dunia hadirin. Tetapi kita memohon ampun kepada Allah. Kita datang ke masjid-masjid, masjidnya begitu megah-megah, tapi kosong daripada jemaah. Masjid makmur bukan dengan alas yang cantik. Masjid makmur bukan dengan banyaknya kipas angin. Masjid makmur bukan dengan banyaknya hiasan di masjid. Tapi masjid menjadi makmur apabila orang-orang beriman, orang-orang Islam datang ke masjid, memberikan waktu tiap-tiap hari untuk membuat amalan masjid.
Ada 4 amalan masjid. Dakwah, mengajak manusia pada Allah. Ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Zikir dan ibadah. Kemudian khidmat, melayani orang-orang Islam. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk perkara iman, perkara agama, pada zaman kita ini hadirin, satu cara yang begitu mudah untuk belajar mengamalkan agama. Kalau belajar ilmu agama banyak wadahnya. Pesantren, di pengajian, majelis-majelis taklim. Tetapi hadirin, kita mau belajar mengamalkan agama. Ilmu yang kita sudah dapat bagaimana berubah menjadi amalan. Daripada maklumat menjadi makmulat. Daripada pengetahuan menjadi amalan-amalan. Tidak hanya kita mengetahui, tapi wujud amalan dalam kehidupan kita. Maka untuk itu hadirin yang dimuliakan Allah, kita himbau kepada setiap orang beriman, orang-orang Islam, untuk perkara iman, untuk perkara agama, dan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah, meluangkan waktu untuk berangkat keluar di jalan Allah. Orang bertanya, apa ini kerja jemaah? Meninggalkan anak, meninggalkan istri, keluar di jalan Allah. Maka jawaban kita untuk mengusahakan iman, untuk belajar iman, yang mana nanti setelah beberapa hari pulang ke rumah, apa yang telah dipelajari ketika berusaha keluar di jalan Allah, itulah yang akan diajarkan di rumah. Hari ini hadirin, kepala keluarga atau orang bapak memahami tanggung jawab adalah memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Tapi lebih daripada itu, tanggung jawab yang lebih besar kepada satu orang suami, kepada satu orang bapak, memastikan bagaimana anak dan istrinya, keluarganya tidak masuk dalam neraka-Nya Allah. Istri kita kekurangan benda, kita langsung risau. Istri kita kekurangan pakaian, kita langsung kerja cari duit. Tapi hari ini kita lihat istri kita tidak tutup aurat. Kita lihat istri kita tidak membaca Al-Quran. Kita lihat istri kita tidak mengerjakan sholat. Dan kita biasa saja hadirin. Padahal Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Allah mengatakan supaya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Bagaimana api neraka hadirin? Waquduhan nas wal hijarah, yang mana bahan bakarnya, batu untuk membakarnya, yaitu daripada batu dan manusia. Maka takutlah kepada Allah atas keluarga kamu. Ajarkan agama kepada anak dan istri kamu. Apabila satu orang wanita tidak diajarkan agama, keperluan dunianya kita penuhi di dunia ini, tapi dia tidak amalkan agama, dia tidak sholat, dia tidak tutup aurat, maka nanti di akhirat, apabila Allah putuskan dia masuk dalam neraka, maka dia akan bersaksi di hadapan Allah. Wahai Allah, dahulu bapakku, suamiku, saudara laki-lakiku, anak laki-lakiku, apa yang aku minta mereka selalu berikan. Kekurangan makanan, kekurangan pakaian, kekurangan kendaraan, tempat tinggal, dengan sebaik-baiknya mereka berikan kepadaku. Tetapi mereka tak pernah ajarkan agama kepadaku, tak pernah ajarkan sholat kepadaku, tak pernah ajarkan bacaan Al-Quran kepadaku. Makanya hari ini aku datang tanpa mengamalkan agama. Maka wahai Allah, walaupun mereka itu, bapakku, saudara laki-lakiku, suamiku, anak-anakku, mereka orang-orang soleh, aku tidak ridho mereka masuk dalam surga. Akhirnya hadirin, orang-orang seperti ini, karena wanitanya tidak amalkan agama, maka kaum laki-lakinya Allah Ta'ala akan tarik bersama wanitanya, dimasukkan ke dalam neraka. Maka hadirin yang mulia, penting pertama kita yang belajar agama, meluangkan waktu keluar di jalan Allah.
Alhamdulillah istimewa dibuat di masjid kita ini. Banyak warga sini yang mendengarkan program-program istimewa. Satu kebahagiaan daripada Allah. Dan ini satu jalan untuk kita sama-sama belajar menghidupkan amalan agama. Belajar menghidupkan amalan-amalan masjid. Yang belum pernah apa itu jemaah, maka kita coba belajar. Malam ini buat persiapan, besok kita berangkat keluar 3 hari di jalan Allah. Dan pada pertemuan kita ini hadirin, biasa akan dibentuk jemaah 4 bulan di jalan Allah. Begitu juga jemaah 40 hari di jalan Allah. Mengikut kemampuan masing-masing. Ada jemaah yang lebih banyak hartanya, pengorbanannya, maka akan diberangkatkan ke luar negeri. Lebih sedikit hartanya akan diberangkatkan keluar pulau. Lebih sedikit lagi maka akan bergerak di sekitar pulau kita ini, mengikut kemampuan masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah belajar masa keluar di jalan Allah dengan 4 amalan, dakwah, taklim wa ta'allum, zikir, ibadat dan khidmat, maka nanti apabila kita pulang ke masjid kita, 4 amalan inilah yang akan kita buat di masjid kita. Sehingga di masjid kita ada amalan dakwah, di masjid kita ada amalan taklim, di masjid kita ada amalan zikir dan ibadah, dan di masjid kita ada amalan khidmat. Setiap hari bergilir-giliran, satu orang membuat taklim di masjid, yang lain menyebar jumpa kepada orang-orang Islam. Keluarkan orang Islam dari suasana keduniaan, suasana kelalaian, bahkan suasana kemungkaran, membawa mereka kepada suasana yang makruh, suasana yang baik. Dakwah, dudukkan dalam taklim, terus-menerus. Apabila masuk waktu sholat, maka dirikan ibadah. Ada kemampuan, kita sediakan sedikit di masjid kita. Air minuman, teh, air panas kepada orang-orang yang datang ke masjid, kita berkhidmat kepada mereka. Inilah 4 amalan yang mana dahulu Ibrahim alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah supaya Allah utus satu orang nabi yang akan membuat 4 amalan ini. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utuslah daripada mereka satu orang rasul yang akan membacakan ayat-ayat Allah pada mereka. Inilah dakwah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kitab dan hikmah. Inilah ta'lim wa ta'allum. Wa yuzakkihim, dan mentazkiyah mereka dengan jalan ibadat dan zikir. Allah Ta'ala telah kabulkan doa Nabi Ibrahim. Huwallazi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin. Dan Allah telah mengaruniakan amalan ini kepada umat ini. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Dan amalan ini yang mau kita hidupkan di rumah-rumah kita. Sehingga rumah kita ada suasana dakwah, rumah kita ada suasana taklim, rumah kita ada suasana zikir ibadah, rumah kita ada suasana khidmat. Seperti mana di rumah-rumah sahabat hidup dengan amalan agama. Rumah-rumah sahabat, rumah Nabi kosong daripada benda-benda dunia, tapi penuh dengan amalan agama. Hari ini terbalik, di rumah kita kosong daripada amalan agama, penuh dengan benda dunia. Maka atas perkara ini hadirin diminta kepada bapak-bapak semua tanpa terkecuali supaya kita buat pengorbanan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dahulu para sahabat, apabila mereka diminta untuk perjuangan agama, maka sahabat berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan apapun yang mereka punya, dalam keadaan apapun mereka berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena para sahabat mengetahui agama yang Allah Ta'ala berikan kepada kami ini adalah satu amanah.
Hari ini yang kita pahami agama itu sholat, agama itu puasa, agama itu zakat, agama itu haji. Kita tidak mengingkarinya, benar. Tapi sebenarnya agama adalah satu amanah. Apa amanah? Amanah adalah perkara yang harus disampaikan. Kalaulah dahulu sahabat Nabi setelah mendapatkan agama, mereka duduk di Masjid Nabawi, sholat-sholat, zikir-zikir, baca Quran, tidak menunaikan amanah, menghantar jemaah datang ke Indonesia, maka hari ini kita tidak menjadi penyembah Allah Ta'ala. Hari ini kita akan menyembah pohon-pohon, kita akan menyembah batu-batu. Karena tidak ada sahabat yang berangkat meninggalkan Mekah, meninggalkan Madinah untuk memperjuangkan agama. Agama adalah nama dari satu amanah. Yang mana amanah yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita harus bergerak dengan semampu kita untuk jumpa kepada manusia di seluruh alam. Dan karena amanah inilah Allah katakan kita sebagai umat yang terbaik. Allah berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Kita bukan hanya dikeluarkan untuk orang Pangkal Pinang saja, bukan hanya untuk orang Bangka saja, bukan hanya untuk orang Bagal saja, bukan hanya untuk orang Indonesia saja, bukan hanya untuk orang Asia saja, tetapi setiap kita Allah Ta'ala hadirkan di dunia ini, lahirkan di dunia ini untuk berjumpa kepada manusia di seluruh dunia. Maka atas perkara ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sahabat dalam keadaan apapun mereka berangkat di jalan Allah. Tidak ada yang mencegah mereka, perkara-perkara keduniaan yang mencegah mereka dari perjuangan agama. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, walaupun sudah tua berumur 92 tahun, ketika akan berangkat di jalan Allah, anaknya mengatakan, wahai bapak sudah tua, tinggal saja di rumah, biar kami yang berangkat memperjuangkan agama. Abu Ayyub mengatakan, benar yang kamu katakan, tapi bagaimana mungkin ketika aku mendengar ayat infiru khifafan wa thiqal, keluarlah kamu dalam keadaan berat maupun dalam keadaan ringan. Ringan keadaan kita disuruh keluar di jalan Allah. Berat keadaan kita, banyak masalah. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan pekerjaan, semua masalah itu pun Allah perintah untuk keluar di jalan Allah. Dan Allah mengatakan dzalikum khairul lakum, keluar itu lebih baik bagi kamu. Tapi kadang kita lebih pandai, enggak keluar lebih baik. Betulkan toko kita lebih baik, betulkan sawah ladang kita lebih baik, betulkan pekerjaan kita lebih baik. Padahal Allah mengatakan dzalikum khairul lakum, perkara itu keluar di jalan Allah lebih baik bagi kamu. Makanya sahabat apabila ada permintaan berangkat di jalan Allah, maka mereka tidak banyak fikir-fikir, mereka akan langsung berangkat di jalan Allah. Abu Ayyub Al-Ansari walaupun sudah berumur 92 tahun, terus mengikuti jemaah, bersama jemaah berangkat di jalan Allah. Di tengah perjalanan sakit keras dan syahid di jalan Allah. Sebelum meninggal dunia beliau pesan kepada jemaahnya, nanti kalau aku meninggal dunia, jangan kuburkan aku di tempat mana aku meninggal, tapi bawalah jenazahku. Bawalah jenazahku sampai di mana destinasi kamu yang terakhir, tujuan tempat kamu yang terakhir, maka kebumikanlah aku di sana. Orang bertanya, supaya apa wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub mengatakan, nanti di akhirat ketika aku berdiri di hadapan Allah, sahabat tidak katakan salatku sekian banyak, baca Quranku tidak sekian banyak, zikirku sekian banyak, tidak hadir. Tapi Allah bertanya kepada sahabat, wahai Abu Ayyub, apa yang telah kamu buat untuk agama? Apa pengorbananmu untuk agamaku? Abu Ayyub mengatakan, wahai Allah, nanti aku akan jawab di hadapan Allah. Untuk agamamu ketika aku masih hidup, aku selalu berjuang di jalan Allah. Ketika sudah mati pun, aku berada di jalan Allah.
Ketika mati berada di jalan Allah, dan sudah mati pun aku tetap keluar di jalan Allah. Makanya dalam kitab Hayatus Sahabat, satu orang ulama yang menulis kitab tersebut, Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandahlawi rahimahullah mengatakan, sahabat mempunyai maksud kehidupan. Kanat hayatuhum fi hayatid din, adalah maksud hidupnya sahabat adalah untuk menghidupkan agama. Wa kanat mamatuhum li hayatid din, dan sahabat kematian mereka juga adalah untuk menghidupkan agama. Dengan pengorbanan mereka, agama telah sampai kepada kita. Hari ini menjadi tanggung jawab kita semua hadirin, menjadi tanggung jawab setiap orang-orang yang beriman, bagaimana agama yang ada dalam diri kita menjadi tetap ada, bahkan memberikan kesan dan tersebar ke seluruh. Maka diminta dari majelis yang mulia ini hadirin, bagaimana setiap kita mengambil peran untuk berkorban, berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Minimal berangkat 4 bulan tiap tahun di jalan Allah. Bersedia semua insyaallah? Dari istimewa kita ini hadirin, kita minta orang-orang yang cash akan keluar di jalan Allah. Boleh Pak kita minta waktu sedikit? Sekarang kita akan kirim jemaah ke luar negeri Pak. Bagi bapak yang akan berangkat ke negara-negara jauh, silakan berdiri dan daftarkan nama bapak di belakang. Di teras sana Pak, silakan Pak. Yang berangkat ke negara jauh Pak, silakan Pak. Boleh ke Jerman apa kemana, yang penting di jalan kita sampaikan agama ini ke mana-mana dunia sekali lagi. Silakan Pak, daftarkan Pak dari macam ini. Ya silakan, silakan Pak, sana Pak. Kita minta yang cash Pak ya, ada yang niat. Kita dulu minta yang niat nih. Dari istimewa ini kita akan berangkatkan yang cash, langsung berangkat ya. Nanti ada musyawarah di Jakarta.